Mari kita berpendapat. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Mulai Bani Udaim Yatim. Biasanya gue dipanggil Bani ya sama teman-teman. Status gue seorang mahasiswa. Nama Instagram gue bisa di follow @mulabani. Halo, aku Nzilatina Diva, biasa dipanggil Ukun, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, angkatan 2018. Boleh juga ya di follow IG ku @ukunnadiva21. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Raffi Atalah, biasa dipanggil Raffi, mahasiswa semester 4 di Universitas Diponegoro. Kalian bisa cari tahu gue di Instagram gue @raffimchmad. Halo, kenalin nama aku Putri Rahma Aziza, biasa dipanggil Puput. Aku mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Teman-teman bisa follow Instagram aku di @putrirchma_. Hai, perkenalkan nama aku Fatma Alfarur Habibza, biasa dipanggil Lufa. Aku merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Diponegoro dan nama Instagram aku Fatma Alfa. Halo, gue Hikmah Tiara Kolbu, biasa gue dipanggil LB. Sekarang gue mahasiswi di Undip juga. Nama Instagram gue Arawers. Kalau nanti yang ngedit ditulis ya, biar ya tahu aja. Kalian introvert atau extrovert nih? Sebenarnya aku ambivert, tapi kayak lebih dominannya, lebih condongnya tuh ke introvert. Gue sendiri lebih cenderung ke orang yang extrovert. Kalau menurut gue sendiri, gue ini seorang introvert ya. Aku sih introvert ya. Kalau menurut aku lebih condong ke ekstrovert ya. Gue extrovert. Emang apa sih yang kalian tahu tentang introvert dan extrovert? Yang aku tahu tentang introvert extrovert itu lebih ke apa ya, kayak ngumpulin power atau mencharge dirinya sendiri itu dari dalam atau dari luar gitu. Kalau introvert itu dari dalam dirinya sendiri, kalau extrovert itu dari luar dirinya. Extrovert sendiri tipikal orang yang senang berada di lingkungan yang rame, senang bersosialisasi, energik, dan yang paling ketara tuh talkative. Kalau introvert sendiri sih, dari yang gue tahu mereka cenderung lebih suka untuk quality time-nya itu nggak sama banyak orang gitu. Jadi cukup dengan keluarga mereka atau teman dan sahabat terdekat mereka aja. Menurut aku orang introvert itu dia lebih memilih waktu me time untuk merecharge diri dia, untuk membangun mood dia lebih baik lagi gitu. Itu orang-orang introvert. Terus juga dia ini mendingan menjadi pendengar yang baik daripada menceritakan sesuatu ke orang-orang yang emang belum dia kenal lebih dekat gitu. Kepribadian seseorang yang secara umum lah ya, semua orang pasti punya gitu, ekstrovert dan introvert. Dan kalau menurut aku itu ekstrovert ini orang-orangnya itu lebih aktif memberikan energi mereka ke kegiatan-kegiatan yang aktif gitu loh, kayak bersosialisasi, ketemu orang, kayak gitu-gitu. Biasanya ini sih, suka ngomong, suka bergaul ya, bersosial lah pokoknya, kayak senang banget sama keramaian. Kayak di mana ada keramaian, di situlah ada anak ekstrovert. Biasanya kalau misalnya dia ngekos, itu nggak betah, kayak mana nih ada tongkrongan didatangi, ya itu saya sih. Keuntungannya emang apa? Keuntungannya jadi anak introvert itu lebih bisa berdamai dengan diri sendiri karena lebih sering me time, lebih sering self talk. Terus juga lebih jeli, lebih telaten, lebih selektif karena dalam hal apapun dia selalu selektif gitu. Aku juga pun kayak gitu sih. Sama lebih biasanya intuisinya lebih kuat. Kalau keuntungan dari extrovert itu dia lebih mudah bersosialisasi, terus juga lebih mudah beradaptasi ya dengan lingkungan baru gitu. Keuntungan gue sebagai dominan extrovert, gue lebih bisa untuk memimpin, mendapat teman baru, mencoba hal baru, dan orangnya lebih terbuka. Tapi introvert pun punya keuntungan tersendiri, yaitu lebih bisa menjadi pendengar dan pengamat yang baik. Juga mereka mungkin tipikal yang berpikir sebelum berbicara. Nah, kalau keuntungannya ya kebanyakan sih dari gue sendiri, gue merasa lebih fokus sama diri gue sendiri dan mudah sih untuk bahagiain diri sendiri. Kalau ditanya keuntungan jadi seorang ekstrovert, menurut gue seorang ekstrovert itu
mereka lebih suka berekspresi ke banyak orang gitu, which is mereka orangnya komunikatif dan juga supel. Terus juga seorang extrovert itu lebih suka quality time mereka itu bareng-bareng gitu sama banyak orang. Menurut aku, keuntungan jadi seorang introvert itu mungkin kayak memiliki orang-orang kepercayaan yang emang pantas dia ceritakan gitu kan. Dia nyaman untuk menceritakan sesuatu ke dia nyaman bekerja dengan orang ini dan segala macamnya. Itu mungkin salah satu keuntungan dari seorang introvert. Terus juga yang aku rasakan ya, orang-orang introvert ini lebih cenderung kayak mikirnya itu panjang dan baru dia bisa mengambil suatu keputusan gitu, mengambil suatu tindakan dari pemikiran dia ini. Jadi dia nggak blak langsung mengambil keputusan. Itu nggak bisa seorang introvert kayak gitu. Menurut aku, keuntungan jadi seorang extrovert mungkin yang emang susah gitu kan orang-orang introvert lakukan, yaitu untuk cara adaptasi dia dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru itu mungkin lebih cepat gitu kan, karena dia orangnya mungkin mayoritas lebih welcome, lebih humble, kayak ya udah lo bebas aja, santai aja gitu lo ketemu orang baru. Dan itu kalau misalkan jadi orang introvert kan agak-agak susah gitu kan. Terus juga mungkin orang extrovert ini lebih cenderung kayak nggak terlalu mikirin yang berat banget, kayak kalau misalkan orang introvert kan kayak mikirin terus. Nah kalau misalkan orang extrovert mungkin cenderung lebih kayak ya udah dibawa enjoy aja gitu. Nah, terus kalau menurut aku sendiri, keuntungan untuk jadi extrovert itu macam-macam sih. Tapi yang paling aku suka itu aku bisa bertukar pikiran sama banyak orang, karena ya itu tadi, karena aku suka bersosialisasi. Jadi aku ketemu banyak orang, jadi aku bisa bersosialisasi dan bertukar pikiran gitu sama mereka. Nah, terus kalau keuntungan dari introvert, kalau menurut aku tuh jadi lebih mudah ya punya personal space, karena kalau menurut aku introvert itu mereka akan mudah menolak orang lain, jadi kayak menarik diri dari society karena mereka lebih nyaman sendiri ya kalau menurut aku. Jadi banyaklah waktu untuk me time-nya gitu. Senang bersosialisasi, jadi kayak fleksibel sih, masuk aja, kayak ya coba bercanda walaupun kadang suka apa nih, iya apa tahu gue juga. Keuntungannya ini sih, biasanya introvert itu apa diamati, jadi dia nggak asal-asal pilih teman buat cerita, jadi mereka tuh nggak oversharing, oh ini nih orang yang tepat buat diceritain gitu, jadi nggak asal-asal. Pesan untuk introvert dan extrovert. Pesan untuk sesama introvert, jangan minder, terus jangan berkecil hati. Walaupun circle kita itu nggak seluas anak extrovert, tapi kita juga bisa sukses dengan cara kita sendiri. Terus kita juga harus show potensi kita, apa yang ada dalam diri kita dengan cara kita gitu. Pesan gue buat orang-orang di luar sana yang merasa dirinya itu extrovert, be yourself, dan tetap menjaga sikap untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang mungkin gak semua bisa menerima kita atau fit in sama orang berkepribadian seperti kita, yaitu extrovert. Kalau pesan buat teman-teman introvert ya, jangan pernah minder sih jadi seorang introvert, karena menurut gue jadi seorang introvert itu gak bakalan bisa menghalangi kalian buat gapai mimpi-mimpi kalian. Semangat terus ya teman-teman introvert, good luck. Pesannya mungkin berjanjilah sama diri kamu sendiri mulai saat ini. Ayo kita lihat segala hal itu dari sisi baiknya dan fokuslah dengan apa yang bisa kamu kontrol gitu. Dan pesan aku sendiri buat extrovert itu adalah harus ingat sama diri sendiri, ambil waktu untuk me time, karena dalam hidup tuh nggak seluruhnya sama orang lain terus gitu. Thank you. Tadi jangan oversharing. Karena apa? Karena oversharing kan bener-bener kayak kadang suka nggak sadar gitu loh. Kita kan nongkrong nih, atau mungkin kita ngumpul diskusi, terus kayak cerita ngalir kemana-mana, terus kayak waduh pas pulang kenapa gue ceritain yang gitu, kayak padahal kalau diceritain juga ya nggak apa-apa. Kenapa gue ceritain, nggak penting banget
intinya kita harus pintar-pintar ini sih, milah mana orang yang bisa, maksudnya orang yang pantas buat dengerin cerita kita, mana yang enggak. Jangan oversharing, karena oversharing membuat overthinking. Dah.